Bersama kami di topik minggu ini masih membahas mengenai menunggu penantang Jokowi di 2019, dan mungkin saya ke Bang Eko dulu kali ya sebagai Deputi 4 Bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden. Ini artinya bagaimana nih melihat kalau hasil survei memang unggul, tapi mungkin kinerja elektabilitasnya mungkin ada beberapa yang turun naik begitu fluktuatif. Silakan Bang. Ya, kalau kami melihatnya begini, dari hampir semua hasil-hasil survei ya, ini memberikan catatan bahwa baik tingkat popularitas, kemudian kinerja maupun elektabilitas menunjukkan bahwa pemerintah ini bekerja. Jadi dalam rentang 3 tahun ini ada sesuatu yang dilakukan yang kelihatan nyata dampaknya, bahkan bisa sampai dirasakan sampai ke seluruh wilayah, hampir seluruh wilayah Indonesia. Nah, tentu masih banyak kekurangan. Nah, transformasi itu dilakukan oleh pemerintah saat ini. Nah, itu yang memberikan dampak atas popularitas maupun kinerja. Nah, dalam konteks elektoral ini tentu kemudian kita masih punya kesempatan ya untuk menjadikan pekerjaan-pekerjaan atau program itu memiliki dampak elektoral. Nah, ini kan masih ada 1,5 tahun. Makanya kemudian saya kemarin mengatakan supaya kemudian himbauan kepada para menteri sebagai pembantu presiden agar kinerja mereka tidak mengganggu atau bahkan menggerus elektabilitas. Kalau bisa adalah menaikkan elektabilitas. Jadi program itu membuat, nah inilah yang dilakukan oleh seorang presiden yang sedang menjalankan pemerintahan. Nah, itu satu catatan. Yang kedua, menurut saya catatan ini semua menjadi penting baik untuk partai politik maupun pasangan calon. Karena kalau kita lihat ada nama-nama yang menonjol yang akan menjadi sentrum politik. Nah, kalau Pak Jokowi sekarang ini sudah jelas tadi disampaikan. Nah, sentrum politik ini menjadi penting karena apa? Nanti disitulah dukungan partai politik itu akan banyak mengikuti. Ya, karena kita harus kontekkan dengan agenda pemilu 2019 yang itu dilakukan secara serentak. Nah, di dalam teori, ya ini masih teori karena belum teruji, baru akan 2019 ya, karena pemilu serentak itu. Nah, di dalam konteks pemilu serentak, magnitud pasangan calon atau khususnya adalah calon presiden itu akan menjadi penting, akan menjadi penting karena bersamaan kan ini. Ini bukan menafikan kemudian kerja-kerja partai politik. Nah, oleh karena itu, kalau dilihat tren bahwa elektabilitas presiden tadi meskipun masih di bawah 50%, trennya naik gitu loh. Nah, ini menjadi penting. Menjadi penting buat partai politik itu menentukan bahwa kami akan ada atau mengusung calon. Artinya sosok figur memang penting gitu ya. Jokowi tapi kalau tadi dilihat Jokowi dipasangkan dengan siapa, ini juga hasil. Nah, saya kira begini, maksud saya adalah tadi yang ingin saya katakan sebenarnya ini adalah dalam teori politik namanya kotel efek. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi dikatakan misalnya PDIP sudah nyampe 30% oleh Pak Ara tadi sebagai hasil survei ya. Nah, saya melihat memang ada konteks itu. Cuma memang masih dilihatnya bahwa Pak Jokowi ini bagian dari kader PDIP, belum menyebar ke partai pendukung yang lain. Nah, ini saya kira sudah mulai ya, teori itu mulai teruji bahwa Presiden Jokowi membawa efek kotel efek. Nah, ini memang masih akan diuji nanti pada kontestasi 2019. Apakah itu akan berdampak buat partai pendukungnya? Oke, baik, tadi mungkin juga kalau dilihat pasangan perpaduan antara sipil dan militer tampaknya diharapkan gitu oleh masyarakat begitu ya. Mungkin dari kita mencoba membuat simulasi pasangan dengan berbagai variabel ya. Yang pertama kita mencoba variasinya antara Jokowi dengan AHY, itu angkanya di angka 48. Kemudian yang kedua kita coba simulasi dengan Gatot Nurmantio, itu di angka 47. Kemudian kita coba buat lagi simulasi antara antara Jokowi dengan Ridwan Kamil, itu angkanya di angka 46. Kemudian di bawahnya kita coba lagi ada dengan Tito Karnavian, kemudian dengan Budi Gunawan, dengan Puan Maharani, ternyata elektabilitasnya berkisar di angka 41%. Artinya ada gap antara 41 dengan dengan 47 itu lumayan besar dengan angka 7% itu. Artinya ada selisih penambahan suara di sana sekitar 7%, seandainya dipasangkan dengan
dari kalangan sipil. Nah, dari kalangan militer. Nah, dari situ kelihatan juga alasan masyarakat memilih. Apa sih alasan? Iya, kenapa mereka yang paling tinggi masyarakat menginginkan wakil untuk Jokowi itu militer, itu satu. Kemudian yang kedua yang berpengalaman di pemerintahan. Kemudian yang ketiga yang dekat dengan rakyat. Jadi tiga ini alasan terbesar masyarakat memilih calon wakil Jokowi. Nah, tinggal Pak Jokowi cari nih siapa dari alternatif pilihan yang masuk ke apa yang diinginkan oleh publik. Nah, sedangkan untuk pilihan Prabowo itu yang paling besar itu masyarakat menginginkan itu dari kalangan sipil, yang kedua dekat dengan rakyat. Nah, nama yang muncul itu hanya Anies yang paling tinggi angkanya. Nah, yang lainnya kisaran di angka 4%. Tidak ngangkat ya. Ketua partai lain misalkan ada, kita coba dengan Sohibul Iman, kita coba dengan Zulkifli Hasan, kita coba dengan Muhaimin Iskandar, itu angkanya nggak ngangkat gitu. Oke, baik-baik. Tahan dulu, kita akan menerima penelpon. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Pak Syahril, Jakarta Selatan. Silakan Pak Syahril. Ya, begini Pak ya. Masyarakat ini zaman ini sudah berubah ya. Sekarang masyarakat sudah lebih realitas, rasional ya. Sudah lebih ke arah rasionalitas, iman. Permasalahan sekarang ini, masyarakat itu sudah tidak mau lagi disuguhkan produk-produk yang sifatnya hanya konsep-konsep mesejahterakan rakyat. Tetapi masyarakat itu sudah pintar, sudah realisasi pada hasil kerja nyata yang sekarang itu dinilai oleh masyarakat ini. Jadi kalau kita melihat kerja nyata daripada presiden kita sekarang Jokowi, itu sangat diharapkan sekali berkelanjutan. Hanya permasalahan sekarang ini yang kita khawatirkan itu adalah trik-trik menggunakan isu agama. Isu agama ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena ini sudah terjadi di Pilgub DKI. Terus yang kedua, mengenai pasangan Jokowi, rakyat ini sudah merindukan adanya duit tunggal. Duit tunggal artinya apa? Kenanya ada wapres yang berasal dari luar Jawa. Bahkan saya mengangkat seseorang, mungkin bisa Tito, ke Kapolri kita. Gitu, karena fiat itu layak untuk dipasangkan dengan Jokowi. Jadi duit tunggal, kita harapkan sekarang ini, masyarakat ini sekarang ini mengharapkan adanya duit tunggal. Sebagaimana Jokowi dengan Pak JK. Jadi kembali lagi, saya mengharapkan Jokowi tak berkelanjutan. Untuk itu saya menghimbau agar Jokowi berhati-hati untuk mengambil alih kebijakan para menterinya yang sifatnya hanya bisa menjatuhkan nama dia. Itu artinya seperti menaikkan harga-harga minyak, menaikkan harga-harga BBM, gas, dan listrik. Baik Pak Syahril. Kalau itu, terima kasih. Kami sudah menangkap, maksudnya nanti akan ditanggapi oleh ketiga narasumber. Kita akan kembali usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami.